A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, yang hanya kepadanya lah kita menyembah, yang hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Dialah Allah yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan ketenangan kepada hati setiap mukmin dan mukminah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memampukan kita untuk senantiasa hidup dengan rizki-rizkinya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan air hujan dari sore sampai malam hari ini. Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga Allah jadikan hujan-hujan yang turun pada malam hari ini menyejukkan taman-taman hati orang-orang yang sedang sendiri. Menyejukkan taman-taman hati yang sedang berapi-api, yang baru melihat pernikahan mantan pagi tadi. Subhanallah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memampukan kita untuk melihat keindahan-keindahan yang ada di dunia, mampu melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan banyak warna di dunia. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memampukan kita untuk mendengar suara-suara nyanyian yang ada di dunia, nyanyian-nyanyian alam yang membuat kita tertegun, malu betapa besarnya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kehidupan kepada segenap manusia agar manusia senantiasa menyadari betapa besar kuasa dari Allah Subhanahu wa taala dan kelak kita akan kembali kepadanya. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sebaik-baiknya contoh bagi segenap umat manusia. Beliaulah sebaik-baiknya teladan bagi segenap umat manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidak ada contoh manusia yang lebih baik selain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gampang ngeceknya, brother. Tinggal lihat betapa banyaknya biografi yang menceritakan tentang beliau. Ngukurnya gampang. Lihat banyak mana biografi tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Nietzsche, Karl Marx, Darwin, atau Hitler. Yang paling banyak adalah Rasulullah Muhammad SAW. Bisnis, ekonomi, parenting, pertemanan, militer, keamanan, semuanya menjadi contoh yang terbaik. Maka berbahagia sekali, mudah-mudahan kita senantiasa dimasukkan ke dalam golongan umat Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah, ada 3 kenikmatan yang harus saya sampaikan sebelum kita menjalani pernikahan. Masya Allah, menjalani kajian pada malam hari ini. 1, nikmat hidup. Nikmat hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke segenap makhluk yang ada di dunia. Hewan, tumbuhan, manusia. Semua diberikan nikmat hidup. Kemudian setiap kehidupan ini akan mengenal yang namanya mati. Setiap hidup pasti akan ada mati. Semua makhluk hidup diberikan kenikmatan hidup. Ada nikmat yang kedua adalah nikmat merdeka.
Nikmat merdeka diberikan hanya kepada manusia, tidak kepada hewan, tidak kepada tumbuhan. Jazakallahu khairan. Semoga Allah melimpahkan rezeki untuk. Ada nikmat merdeka. Nikmat merdeka diberikan hanya kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy, faman yakfur bitaghut wa may yu'min billah. Tidak ada paksaan untuk mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam Islam. Enggak ada paksaan, brother. Mau ke masjid boleh, enggak ke masjid tekwe. Mau salat boleh, enggak salat sok aja. Mau pacaran silakan, mau nggak pacaran silakan. Mau nonton film DIL dan 2 huruf di belakangnya silakan. Mau tidak juga silakan. Yang jelas rindu itu nggak berat, brother. Gitu. Kamu cemburu ya? Cemburu itu hanya bagi orang yang tidak percaya diri. Dan aku sedang tidak percaya diri. Gara-gara film itu rusak dakwah kami ya. Masya Allah. Loba nurek bobogohan deui akhirnya. Tiba-tiba anak SMA make jaket Levi's kabeh. Subhanallah. Nikmat merdeka diberikan hanya kepada manusia. Yang dengan nikmat merdeka manusia bisa memilih mau taat atau tidak. Nggak ada paksaan, tapi Allah menyebutkan sesungguhnya sudah jelas. Sudah jelas mana jalan kemaksiatan, mana jalan ketaatan. Barang siapa yang memilih untuk dekat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan nikmat yang ketiga. Nikmat yang ketiga, nikmat hidayah. Nikmat hidayah diberikan kepada orang-orang yang senantiasa mengupayakan dia untuk sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kepada orang-orang yang dengan tulus menginginkan kebaikan untuk datang kepada dirinya. Maka nikmat hidayah ini akan menjadikan nikmat hidup mereka untuk senantiasa akhirnya dia korbankan. Nikmat hidup dikorbankan, nikmat merdeka dia korbankan untuk mempertahankan nikmat hidayah. Meskipun hujan, meskipun bertahan berjam-jam, tapi tetap membuat kita tetap standby yang ada di masjid ini. Dari siang tadi mungkin ada yang dari pagi, mungkin ada yang dari kemarin datang ke sini. Berupaya untuk datengin kajian-kajian yang keren dari Masjid Trans Bandung ini. Tapi semua pengorbanan ini dilakukan dengan kesadarannya bahwa saya ingin memilih ke sini. Nah, ini yang luar biasa. Kenapa saya ingin memilih ke masjid? Karena ada nikmat hidayah. Padahal kan antum bisa main Dota. Ada yang bisa main Point Blank, ada yang bisa War Mobile Legend. Atau ada yang ketika ditelepon pacarnya, "Oh, jadi kamu lebih milih kajian daripada aku?" Oke, kalau Allah lebih penting bagi kamu, aku putus. Oh, baik, weh gitu mah halus. Gila dibandingin sama Allah kan, Masya Allah. Maka kita memiliki nikmat hidayah. Dan kita bersyukur kepada Allah, kita mampu bertahan di masjid ini dalam jangka waktu yang lama. Dan bahkan mengikuti kajian-kajian sampai dengan detik ini. Alhamdulillah. Tema kita pada malam hari ini, temanya adalah Aku Mau Kamu. Tapi kamunya siapa? Subhanallah. Ini ngomong-ngomong sudah siap nikah belum? Belum. Ada yang belum siap nikah ya? Alasan belum siap nikah kenapa? Masih pacaran. Belum ada calonnya. Yang penting siap aja dulu, brother. Bikin undangan nggak ada namanya dulu, gitu aja. Datang ke gedung, sewa gedung pokoknya mah. Nanti lihat aja siapa yang datang gitu aja, brother. Subhanallah ya. Alhamdulillah akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menghantarkan, karena ini lagi booming-boomingnya tentang hari berkasih sayang katanya. Tapi ternyata hari berkasih sayang ini justru mendatangkan data yang luar biasa. Datanya luar biasa. Ada yang pernah saya sampaikan di kajian, saya sampaikan kembali di sini. Nggak apa-apa ya, saya coret-coretan. Maaf ya. Emang tulisannya rada jelek dikit, tapi mudah-mudahan kelihatan. Data dari Komnas Perempuan tahun 2016. Tahun 2016 ada 259.150 kasus kekerasan terhadap wanita. Kekerasan KDRT. Ini habis pulpennya. Pulpen, spidol.
Ada kasus KDRT 259.150 kasus. 57%-nya ini kekerasan terhadap wanita. Kekerasan terhadap wanita. Wanita. 57%-nya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. 27% kurang lebih itu KDP, kekerasan dalam pacaran. Jadi sudah ada kekerasan dalam pacaran. Masih pacaran, udah main pukul-pukulan. Pernah lihat di Instagram yang putus kemudian laki-lakinya ngambil bata, itu konyol banget, tahu nggak? Ada lagi data dari KPAI, Komnas Perlindungan Anak Indonesia, data tahun 2012, dari 4.276 siswi SMP SMA itu ditemukan data yang luar biasa. Salah satunya datanya adalah dari 4.276 siswi, 67%-nya sudah tidak perawan. Dari BKKBN itu keluar data 90% sudah pernah menyaksikan film porno. Sudah nonton blue film. Dari Komnas Perempuan tahun 2016 ini keluar data lagi 2,3 sampai 2,4 juta wanita aborsi setiap tahun. Yang jadi korban kekerasan dalam rumah tangga laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ada korban kekerasan dalam rumah tangga laki-laki? Gitu? Laki-laki dipukul? Tidak. Oh, nggak lapor gitu. Ada di Cina ya, laki-lakinya selingkuh. Kemudian ketika selingkuh, laki-lakinya masuk ke kamar, ke rumah. Ketika di rumah disambut sama istrinya. Begitu tidur, ditalian ku istrina. Begitu ditalian, pagi-paginya kelaminnya sudah putus. Sok eta lalaki, ngeri teu. Mata kurang mun sare make celana jeans. Subhanallah. Yang selalu jadi korban wanita, kekerasan dalam rumah tangga. Yang jadi korban wanita, kekerasan dalam pacaran. Yang jadi korban wanita, 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 wanita. Selalu wanita yang jadi korban. Kenapa selalu wanita yang dihinakan, brother? Seandainya ingin menghancurkan peradaban satu bangsa, maka hinakan wanitanya. Tapi seandainya ingin memuliakan suatu bangsa, maka muliakan wanitanya. Satu orang wanita berharga untuk kita semua, brother and sister. Betapa besarnya kemuliaan seorang wanita. Seorang wanita yang pertama kali menginjak negeri Mekah adalah seorang wanita ya, makhluk pertama yang menginjak Mekah itu. Seorang wanita yang pertama kali menerima dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Seorang wanita yang syahid di medan juang dalam dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Seorang wanita. Seandainya wanita itu sadar betapa Islam sudah memuliakannya, tapi kenapa sih kita masih milih pacaran? Sis, kenapa teteh masih pengen pacaran? Ketika dikasih coklat, langsung so sweet. Ketika ada yang ngasih kado, boneka beruang yang segede lemari itu, brother. Subhanallah. Ketika dikasih, sayang. Akang pacar aku mah romantis banget loh. Dia kalau aku makan, aku disuapin sama dia. Bahkan kalau ada sangu di sini, itu sama dia diambil kan. Romantis deh pokoknya. Setiap momen berbagi spaghetti bareng teh. Sayang, set disun keningnya. Jijik tahu nggak? Lihatnya. Apalagi bagi seorang yang jomblo melihat itu, kebayang nggak, brother? Antum jadi pelayan sebuah kafe gitu. Terus ada yang pacaran kan gitu, ngambil menu ya.
Mau pesen apa? Langsung si pacarnya duaan tuh, saya mau pesen apa? Gimana kamu aja? Ih, yang bener dong. Ih, kamu so sweet. Ih, apa tuh? Sok si pelayan ini jomblo ya. Rekumaha kira-kira ya. Paeh cigana gitu ya. Brother and sister feel lah. Data dari Komnas Perempuan, ini wanita yang jadi korban. Ini selalu begini. Bahkan dari salah satu perusahaan alat kontrasepsi, inisial D, DUR, jadi lain inisial atau ya. Dan 2 huruf di belakangnya ya, gitulah. Dur, inilah tahulah meren ya. Nggak tahu ya. Terjadi peningkatan 25% alat kontrasepsi, brother. Coba, kernaon kira-kira? Ker ospek? Meli balon? Enggak. Ini, subhanallah. Oh, afwan, maafin. Ini data luar biasa teh. Penjualan kondims, alat kontrasepsi, subhanallah, itu naik 25%. 25%. Bahkan tempat hiburan, hotel, semua penjualannya naik. Range tanggal dari tanggal 12 sampai tanggal 18 Februari. Kemudian kita bilang itu hari berkasih sayang. Apakah selalu cinta diidentikan dengan yang namanya seks? Enggak. Cinta itu berbicara tentang kejujuran. Cinta berbicara tentang ketulusan. Cinta berbicara tentang tanggung jawab. Maka selama kita berpacaran, nggak ada yang bisa bertanggung jawab. Siapa yang selalu jadi korban? Wanita. Aborsi, wanita yang jadi korbannya. Betapa banyak wanita stres akhirnya. Ketika dia hamil, SPN, seks pranikah, kemudian dia hamil di luar nikah. Kemudian dia lari ke orang tuanya bingung mau ngomong apa. Karena dia sudah berbadan 2. Pacarnya kabur. Teteh, belum dibuka data ini teh. Betapa banyak wanita yang dibunuh oleh pacarnya. Betapa banyak wanita yang cacat oleh pacarnya, coba. Sekarang kita berbicara aku mau kamu. Yang part 1 kan udah ya. Aku mau kamu. 1, akunya siapa? Akunya siapa? Aku, flashback dulu kalau ada yang belum. Aku mau kamu. Aku manusia, kamu manusia. Aku diciptakan oleh Allah, kamu diciptakan oleh Allah. Kita punya satu tujuannya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Konsep ibadah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tulisannya lucu lah. Dicik ini ya. Aku mau kamu, akunya manusia, kamu juga manusia. Ada yang menikah sama jin, brother. Aku manusia, kamu manusia. Aku diciptakan oleh Allah, kamu diciptakan oleh Allah. Aku tujuan diciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aku akan mencari jodoh yang senantiasa sama-sama akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa bisa kita nikah dengan cara berpacaran, brother? Kalau seandainya kita bilang, "Kang, itu teman saya nikah dengan cara pacaran, Kang." Alhamdulillah, Kang, sampai sekarang dia selamat, diselamatkan itu sama Allah. Gimana kalau mati rempet pas kerbobogohan? Ada yang namanya itu mati rempet teh. Lagi berhubungan seks, tiba-tiba alat kelamin laki-laki nggak bisa dicabut dari alat kelamin wanitanya. Mati rempet ya. Apa disebutnya itu bahasanya? Gancet. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ada gancet. Belum lagi ada yang sampai aborsi. Ada yang sampai hamil di luar nikah, kemudian menikah. Nggak sah itu pernikahannya. Terus keluar dulu bayi, baru kemudian menikah. Kalau misalkan menikah dulu, malu sama tetangga, sama keluarga. Nikah dulu aja lah, yang penting mah. Baru 2 bulan mah nikahin aja. Terus kemudian pindah ke luar kota, nanti balik-balik bawa anak, ditanya sama tetangga, udah punya dede bayi, berapa bulan bayinya? Sekian bulan. Tetangga teh tukang hitung. Nikah tanggal segini, punya anak sekian bulan, kapan ini? Tuh, langsung itu. Oh, honeymoonnya sebelum nikah ya? Hebat, coba.
Dan bahkan itu jadi kebanggaan bagi anak muda hari ini ketika dia menggandeng pacarnya. Seolah-olah dia yang paling romantis. Ketika pacaran semua dilihatin semua yang baik-baiknya. Semua yang baik diperlihatkan sama pacarnya. Romantisnya dia, perhatiannya dia, pedulinya dia. Padahal dia tidak pernah sesayang itu kepadamu, ukhti. Seandainya engkau masih berpacaran, aku mohonkan untuk kau tinggalkan dia. Pikirkan aku yang serius untuk mendapatkanmu. Bukan aku saja maksudnya, ini semuanya. Kenapa teh? Masya Allah. Seandainya wanita itu begitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memang begitu adanya, lantas kami ingin berusaha untuk memuliakanmu dengan cara terbaik untuk mendapatkanmu. Mungkin kami bukan pria yang terbaik dengan berparas tampan seperti artis Korea yang kau idamkan. Tapi setidaknya kami memiliki iman. Yang dengan iman itu, kami akan membawa hubungan kita untuk sampai kepada jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tahu, kami berbekal iman untuk datang ke rumah. Ya, pasti dengan mahar yang kami bawa pun. Tapi itu tidak seberapa. Yang kuharapkan justru adalah ikatan suci bersamamu untuk menjalankan rumah tangga kita nanti. Untuk sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai ukhti, seandainya engkau sadari betapa mulianya engkau, betapa Allah sudah memuliakanmu, aku yang akan menjadi suamimu akan berusaha menjaga auratmu dengan sebaik-baiknya. Aku akan menjaga keindahanmu dengan sebaik-baiknya. Bahkan aku akan memperindah,mu dengan akhlak. Aku akan memperindah,mu dengan ilmu agama. Kita akan bersama-sama belajar agama, kita akan bersama-sama bangun di sepertiga malam. Ketika aku menghadapmu, aku renggut tanganmu. Kemudian aku sun tanganmu, dan aku katakan kepadamu, betapa aku beruntung memilikimu. Seorang wanita yang soleh. Cantikmu adalah akhlakmu. Cantikmu adalah iman. Jamilah. Kata jamil, cantik. Kalau bersandang jam itu kan salah satu kriteria kita mendapatkan seorang wanita atau pasangan itu adalah wajamaliha, kecantikannya. Kalau bersanding kepada laki-laki jadi jamil. Maka ada yang namanya artis Saipul Jamil. Kalau bersanding kepada wanita ditambahkan Jamilah. Ada artis Wulan Jamilah. Ada ya? Wulan Jamilah benar ada kan? Mulan, bukan Wulan. Kalau Wulan itu mungkin mantan antum. Mulan Jamilah. Laki-laki Saipul Jamil. Tapi kita tidak akan bahas mereka. Ya, nggak penting juga. Ukhti, betapa mulianya engkau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika engkau sadari, tidak terasa sudah waktu Isya. Kita akan sambut sholat Isya berjamaah. Nanti ada turunannya dari sisi memperbaiki nilai-nilai ibadah untuk mendatangkan jodoh yang terbaik. Ada ayat-ayat yang perlu kita turunkan dan memperkuat nilai ibadah dengan apa caranya. Mudah-mudahan teman-teman bisa nyatet. Kalau bisa, mohon maaf, mungkin part keduanya rada serius dikit ya, nggak kayak part pertama, supaya kita bisa jadi bekal buat nanti kita menghadapi hari-hari sendirinya kita ya. Insyaallah mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Aku mau kamu part 2. Insyaallah kita akan bahas lebih dalam menjemput jodoh dalam taat ini. Menjemput jodoh dalam taat, karena jodoh itu kan cerminan kesolehan kita. Kalau yang sudah menikah tinggal memperbaiki kerangka ini aja. Tinggal memperbaiki kerangka ini, membuat tujuan yang sesuai dengan yang di sini, kita memulai dari step-stepan yang ini. Tapi kalau yang belum menikah, maka menjaga kesendirian, membalut diri kita kesendirian dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang banyak pemuda yang kajian sih,
Yang ini kita sering sampaikan. Tapi kadang kajian kita justru jadi euforia saja. Kita rame kajian, brother. Semangat datang. Alhamdulillah segitu juga sih. Cuman ada nggak keinginan perubahan dalam diri kita untuk lebih baik lagi? Akhirnya semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala, semakin mampu kita meninggalkan kemaksiatan. Semakin gak mau kita untuk meninggalkan sesuatu, gak mau, brother. Apalagi kalau pacaran kayaknya gak kepikiran gitu. Jadi ketika hari ini justru ketika maraknya orang putus masal, tapi musuh Islam gak suka itu. Jadi akhirnya gimana cara pendekatannya supaya pemuda itu justru rusak lagi. Rusak laginya gimana? Sederhana, ngerusak laki-laki mah, brother. Perindah wanitanya, suruh buka auratnya, laki-laki pasti akan mendatangi dengan berbagai cara itu. Kalau laki-laki semakin kaya semakin nakal. Ya. Semakin kaya semakin nakal biasanya. Kalau wanita semakin nakal semakin kaya. Tapi buat apa kekayaan seorang wanita? Malah dia justru ketika itu dengan mengumbar auratnya, membuka auratnya, sayang. Jangan mau dibayar untuk menjadi bodoh, tidak. Dan jangan mau membayar untuk kebodohan gitu, tidak. Kalau ke masjid gratis? Gratis. Gratis ke masjidnya, dapat pahala, dimudahkan bahkan rezekinya, setiap langkah menggugurkan dosa, setiap langkah mengangkat derajat kita. Apalagi perjalanan yang paling enak coba? Selain ke masjid. Bahagia nggak kira-kira ke masjid? Meskipun lapar kita tetap di masjid ya. Alhamdulillah, bahagia nggak? Ya, tapi lapar tetap kumaha tuh. Ini antum kalau ada yang dari siang perjalanannya jauh, nanti selesai acara insya Allah kita makan bersama di tukang nasi goreng ya. Traktir insya Allah. Tapi nggak 100 orang juga gitu ya. Subhanallah, insya Allah. Yang paling jauh lah, yuk kita ngobrol bareng. Akhwat pulang dari kajian, yang paling jauh tadi, brother, karena tadi pembahasan yang awalnya kita mampu melindungi akhwat. Siapa lagi yang akan menjaga akhwat kita kalau bukan kita semua? Siap menjaga akhwat? Sedikitan gini laki-laki, siap menjaga akhwat? Siapa yang akan menjaga mereka? Kita, gitu. Siapa yang akan menjaga mereka? Siap menjaga mereka? Oke, mereka ini wanita-wanita yang terbaik yang akan melahirkan anak didik terbaik, lahir dari rahim mereka anak didik yang soleh dan soleha insya Allah. Berharap untuk kemudian menjadi jodoh kita sekalipun tidak apa-apa, tapi setidaknya kita menjaga jodoh orang lain dulu ya. Gitu. Jadi jagalah jodoh orang lain. Akhwat yang rumahnya jauh nanti tolong kalau yang pulangnya ke arah Cileunyi, ikhwan kalau ada lihat akhwat keluar dari TSB ikuti ya sampai mereka aman pulangnya. Tapi no modus, ingat. Oh iya imahna ku aing. Jangan. Pemenang. Dotongon nanti ya gitu. Akhwat tolong ya kita terbuka untuk siapa yang mampu, siapa yang butuh pertolongan untuk bisa dihantarkan, maka akan dihantarkan. Kalau akhwat yang naik kendaraan umum arahnya jauh, insya Allah Kang Boni dan tim insya Allah akan siapkan mobil untuk kemudian mengantar akhwat pulang. Ya, kalau tidak mobil, kalau banyak truk mungkin ya. Tapi disiapkan insya Allah. Teh ya, tolong diobrolin. Yang paling jauh siapa nanti didata sama panitia. Nanti kita akan berangkatkan pakai mobile legend, mobil. Jomblo. Jom gini jadinya jom. Jadi kalau kita udah pengen menikah, satu, benar pastikan kita kesendiriannya ini karena ingin cintanya Allah. Ingat, karena ingin cintanya Allah, nggak pengen cinta palsu dari laki-laki. Gak pengen digombalin-gombalin setiap waktu, diteleponin kemudian diajak nembak sama kita ya, mau gak jadi pacar aku? Enggak. Dan gak pengen digombalin lewat DM bari jentara pernah ta'arufan. Jangan Ukhti belum tentu ketika ada seorang ikhwan nge-DM atau nge-WhatsApp, nge-SMS jam 3 subuh ngajakin tahajud, belum tentu laki-laki itu tahajud. Pastikan, karena biasanya manena emang can sare. Karena memang belum tidur, main Dota biasanya ya. Dari Gamenet, baru pulang gitu dari Gamenet, baru akhirnya iseng-iseng berhadiah nih, nyoba WhatsApp seorang ukhti gitu. Bales nantinya ke si ukhti. Assalamualaikum ukhti, mohon maaf. Mudah-mudahan engkau terbangun untuk tahajud. Apakah aku harus mengganti namaku menjadi Amin agar ada setiap dalam doamu?
Semoga ya Allah engkau datangkan jodohku. Amin. Tak ganti ngaranna jadi amin, Mang. Aya wae dalam doa seorang wanita. Maka uhti, lihat, engkau memang seperti kursi ya. Makin lama makin antik. Kau beda. Kau itu seorang wanita soleha yang makin lama semakin cantik. Geuleuhnya ngagombal gitu teh. Jijik gak sih? Masih usum gituan. Kak, kalau yang pacaran romantis, yang menikah nggak romantis, kenapa? Karena lupa. Satu, kecintaannya karena Allah akan mendatangkan sifat-sifat yang baik pada diri kita, yang kemudian kita akan memperlakukannya kepada istri kita nanti. Tapi karena sekarang istrinya belum ada, belum hadir, atau belum dilahirkan, jauh teh jodohnya can lahirkan emang. Sedih. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah nilai-nilai ibadah kita menjadi berkualitas. Satu, ibadah itu tadi, ibadah abid menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 pilar ubudiyah, 3 pilar dalam ibadah. Yang pertama, ibadah itu pilar ibadah nih ya. Pilar ibadah yang pertama. Ini kok ada yang nanya lewat WhatsApp ya? Jangan ya. 3 pilar ibadah dalam kehidupan kita. Yang pertama, hub atau mahabbah, cinta. 3 pilar ubudiyah, hub atau mahabbah. Yang kedua, khauf atau takut. Yang ketiga, roja, R-A-J-A. Roja, berharap hanya kepada Allah. 3 pilar ibadah kita tanam dalam diri kita. Khauf, mahabbah, hub, cinta. Khauf, takut, roja, harap kepada Allah. Cintanya hanya kepada Allah. Harapnya hanya kepada Allah. Takutnya hanya kepada Allah. Kalau seseorang yang sudah tertanamkan nilai-nilai ubudiyah dalam diri kita nih, pilar-pilar ini dalam diri kita, mau pacaran kita takut. Bukan takut nggak lakunya, brother. Bukan takut ditolaknya, tapi kita takut karena Allah Subhanahu wa taala. Nggak mau mengecewakan Allah. Seseorang yang sudah cinta kepada Allah, dia akan berkorban dan berjuang dengan segenap hatinya untuk mampu agar dia pun bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang yang sedang kasmaran cinta, brother and sister fillah. Dia akan berusaha membuktikan cintanya kepada pasangannya. Dan hari ini salah pembuktian cinta. Kadang kalau dari wanita kepada laki-laki, dia memberikan semua yang ada dalam tubuhnya kepada laki-laki tersebut. Bagian laki-laki nanti membahagiakan wanita, ngajak dia belanja, beliin perhiasan, ngajak dia jalan-jalan. Kayaknya cukup segitu. Diganti dengan bentuk cinta dari seorang wanita kepada laki-laki, yaitu akhirnya memberikan tubuhnya kepada laki-laki. Jangan, sister Villa, jangan, brother, jangan pernah menyakiti hati seorang wanita. Kalau dia belum sanggup untuk menikahinya, jangan kemudian kita memulai. Kasihan wanita. Memang wanita ini gampang terayu kadang. Ada wanita, ada laki-laki yang mampu berkata-kata dengan romantis. Akhirnya nanti kita suka wanita itu. Ih, seneng, ih, dia mah perhatian. Ih, cucu banget nah, ih, imut. Kalau udah lihat tampang, imut, baik, udah gitu, soleh, udah mulai itu teh, nambah. Apalagi ketika dia nge-DM ke teteh. Assalamualaikum ukhti. Ih, ya ampun nge-DM aku dong, lila itu teh. Wah, jejeretean heula. Baru kemudian dia bales, "Waalaikumsalam, akhi." Wah, sok-sok cool teh. "Afwan, ada apa ya?" Ya. Nggak dibales sama si cowok ini teh. Lama nggak dibales, ari si Uhtina berharap. Maka kemudian si Uhtina teh, "Lagi di mana? Maaf, salah kirim." Apa lain lah. Trik-trik itu mah. Kalau Uhti sudah berharap, berusaha akhirnya. Boleh nggak sih Kang memulai cinta duluan, menyatakan duluan dari seorang wanita? Boleh? Boleh. Tapi pakai perantara. Ingat Khadijah radhiyallahu anha kan begitu. Cowoknya cucok nih. Rasulullah Muhammad SAW kan dulu kerja di PT Khadijah. PT Khadijah ya. Kemudian dilihat, rajin, jujur, tanya-tanya dulu. Kenal sama Muhammad gak? Oh iya, cowok itu iya, lucu ya, iya lucu. Salamin ya kan gitu. Coba cek, dia suka gak sama saya gitu. Padahal perbedaan usia 25 dan 40 tahun. Tapi lihat, ketika disampaikan, oh iya kata Nabi Muhammad, iya suka juga gitu kan. Iya ampun, alhamdulillah. Kemudian akhirnya jadian gitu. Kalau ikhwan akhwat mau memulai, silakan pakai perantara, gak apa-apa.
pakai perantara. Nanti juga ada kalau ikhwan untuk bisa mendekatnya, ada step-stepnya untuk mendekatnya. Gimana cara mendekati seorang akhwat dengan cara yang terbaik, bukan mendatangi langsung atau nge-DM langsung. Ya coba dekati temannya dulu, pakai perantara dulu brother. Dan temannya, pastikan temannya yang beriman juga. Harus lewat teman yang beriman juga, yang ngerti gitu. Dan pastikan temannya sudah menikah. Iya kudu not imah buat kita brother. Laki-laki mendatangi seorang wanita bersama temannya, pastikan laki-laki yang ditemani itu temannya sudah menikah. Kalau temannya belum menikah, kita datang ke rumah akhwat, menyatakan cinta kita kepada dia, dan kemudian ingin memasuki jenjang ta'aruf. Kemudian dikatakan wanita itu, sesungguhnya aku mencintai sahabatmu. Coba, sakitnya di mana itu, brother? Coba, pengen ngacak-ngacak nggak pernikahannya? Cuk aing ulah ngilu mana mah. Kan jadi gitu, brother. Kita yang salahnya. Harusnya kita tahu, jangan bawa yang sudah menikah. Jangan bawa yang belum menikah, bawa yang sudah menikah. Kalau bawa yang sudah menikah kan sok sama Kang Boni insyaallah. Kecuali si wanitanya berpikiran lucu oge ya sih. Nah, eta bahaya gitu ya. Kayak kisah seorang wanita yang dibawa gitu ya untuk ta'arufan yang Teh Rini sama Kang Boni. Teh Rini bawa wanitanya, Kang Boni bawa cowok teman Kang Boni yang teman kampus. Papap bawa teman papap yang di kampus. Yang Teh Rini bawa jamaah Teh Rini. Dibukalah tirai di rumah itu, kan di rumah aku mah ada tirai yang nyenglet itu ya. Apa sih? Tirai yang rumah ya pembatas, nggak pakai pintu jadi pakai hordeng mah jendela. Ya kayak gitulah, kayak hordeng lagi lah, dibuka tirainya. Itu kan romantis juga sih kadang ya. Kalau buka istri aku gitu kan, mamam, papa, kangen ya, karek ya pieu panggih mam. Nah, ketika dibuka tirai itu, kemudian ketika diputar, subhanallah. Ada itu curang teh barang nah. Subhanallah, suksiata teh, subhanallah asli pap deg-degan ieu mah wajilat sekulubuhum ieu mah cenah bergetar hatiku subhanallah nya insyaallah mang mun jodoh nama kela ieu teh kerudung biru atau kerudung hideung nu hideung lain eta mah pamajikan urang eta mah nu biru astagfirullahaladzim. Tapi akhirnya sampai sekarang alhamdulillah menikah brother. Pertemuannya romantis itu kan, kalau ngedemenin orang yang ta'aruf teh lucu-lucu gimana ya, kadang suka pengen nakal juga sih ya. Jadi kan pas cicing-cicing teh teteh. Jadi pak diam-diam teh ya. Sok atuh ngobrol. Oh iya. Namanya siapa? Kan geus nyaho cukuran teh. Kenapa harus tanya nama lagi? Tanya kebiasaan, detail nanyanya. Harus detail nanyanya. Detail, bukan hanya mengenal nama, kebiasaannya. Karena yang paling tahu tentang diri kita adalah yang pertama Allah. Yang kedua yang paling tahu tentang diri kita adalah diri kita sendiri. Yang ketiga yang paling tahu tentang diri kita adalah orang tua. Maka datang seorang wanita ke rumah seorang laki-laki ketika, atau sedang kebalikannya ketika sedang ta'aruf, masak mau khitbahnya, tanya kepada orang tuanya, "Mah, kalau si AA memang di rumah kayak gimana sih, Mah? Kalau di luar rajin banget kajiannya. Dari kajian siang Ustadz Epi waktu itu, kajian sorenya Ustadz Hanan Ataki, sampai kajian Kang Boni, dia standby di masjid, bahkan nggak pulang-pulang. Ternyata emang nggak punya ongkos gitu ya. Kemudian kata ibunya bilang, si Dede mah subuh hese dihudangkeun na. Subuh kaberangan, Isa ge sare mana nama ditambah meuli galon ge meuni hararese. Tuh ketahuan ketika di rumah. Kelihatan sekarang mah teh kayak yang soleh, kita teh yang ada di sini teh di masjid. Kalau kaki kena tembok juga astagfirullahalazim. Ya Allah. Bari ngajerok teh, semoga sakit ini menjadi penggugur dosa ya Allah. Ari di imah mah aing mah ya sanuna meja di dia. Wah, repot. Beda kadang kita di rumah sama di luar. Kenapa? Kadang kita semangat dilihat orang. Semangat ketika dilihat dan semangat ketika ada yang muji. Wah, semangatnya luar biasa. Uhti cantik. Ucan. Uhti cantik, hijabnya luar biasa. Begitu anggun ketika berjalan. Mau makan juga sedikit-sedikit. Kalau bersin juga subhanallah. Gitu.
Semuanya wah kayaknya ngelihat tuh kayaknya wah ini ukti luar biasa nih. Kayaknya anggun banget sikapnya, mau makan sedikit-sedikit, mau minum juga. Ya, ari di imamah kolok dahar bari kieu astagfirullahalazim ya Allah. Subhanallah. Bari ngudut samsu deh. Wah, auzubillah ya Allah. Ngeri. Ya, teh jadi yang pertama tadi teh pilar ubudiyah, yang pertama adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga pilar tadi. Afwan ya, mohon maaf. Aduh, jatuh. Harusnya tadi pura-pura ngambil juga. Terus tangan kita pegang-pegangan teh. Terus Pak lihat-lihat kan, kamu. 3 pilar ubudiyah. 1, hub atau cinta. Kedua, khauf atau takut. Ketiga, roja atau harap. Kenapa sayang? Umi ada? Oh, abinya situ ya. Subhanallah. Salah satunya Quran surat Al-Maidah. Untuk bentuk cinta ya. Al-Maidah ayat 54. Betapa cintanya seorang yang beriman itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Betapa cintanya seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallazina amanu asyaddu hubbalillah. Sesungguhnya orang yang beriman itu, dan ternyata orang yang beriman itu cintanya teramat sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketika ingat konsep cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita semakin dekat dengan Allah, mudah bagi Allah untuk mengabulkan apa yang kita butuhkan. Justru ketika kita jauh kepada Allah, jauh dari Allah, bahkan kecewa kepada Allah atas apa yang telah diberikannya, kita udah pacaran hampir 7 tahun, kemudian putus, Masya Allah. Terus kita kemudian stres, bahkan ada yang udah cetak undangan, udah fitting baju nikah, gaun nikahnya, bridal teh gitu. Ya, salon ya teh ya. Dan salonnya, karena saya tidak pakai resepsi waktu itu. Saya bilang sama istri saya, yang penting sederhana aja mah. Yang penting akad nikah selesai. Ya udah, nggak usah pakai bridal-bridalan yang macam-macam. Tapi untuk membahagiakan istri ingin dandan tercantik ketika hari pernikahannya, maka saya siapkan make up artist, mua yang terbaik untuk mendadani istri saya. Dan ketika istri datang ketika akad nikah, memang luar biasa pada saat itu. Gemetarnya berbeda, brother. Melihat istri dengan wajah, subhanallah, banget di bodasan. Ya, subhanallah ya. Bibir di bereman ya gitunya. Tapi beheungna tidak hidung teh. Alhamdulillah. Kalau istri memang kan Chinese ya, jadi putih semuanya, subhanallah. Dan melihatnya gemetar. Apalagi ketika mengucapkan misakon golizo ya. Ketika ayahnya mengatakan saya nikahkan. Subhanallah itu. Aduh, gempur mang asli. Asli, saya sampai keringetan itu. Tangan saya basah, bibir saya basah. Semua basah seawak-awak mang. Emang kesang itu kan luar biasa ya. Maka kemudian ketika mengatakan saya terima nikahnya. Oh itu laki banget kayaknya gitu. Betapa pecundangnya saya dulu hanya mengatakan, aku cinta kamu, diterima nggak? Kamu mau nggak jadi pacar aku? Putus lagi. Terus kita bilang, kamu cintaku yang selama. Aku cinta sama kamu selamanya. Putus deh. Jadian lagi bilang gitu lagi. Kamu cinta aku yang terakhir. Putus deh. Oh terus sampai kapan itu? Nggak beres-beres. Nggak pernah benar-benar cinta kita kepada seorang wanita. Cintanya seorang laki-laki dibuktikan ketika akad nikah justru. Bahkan ketika akad nikah pun belum tentu laki-laki itu setia. Belum tentu teh. Kenapa? Karena kalau misalkan dia tidak sesuai dengan tujuan kita, maka bagaimana caranya suami bisa setia sama kita kalau tujuannya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tadi part yang pertama menjelaskan bagaimana kita perlu mencari pasangan yang sesuai
dengan tujuan kita. Mau kemana kita ini? Mau beribadah kepada Allah. Maka kalau mau beribadah kepada Allah, pasangan kita benar-benar diajak untuk sama pengen ke tujuan yang ke sana. Maka kalau teteh berharap mendapatkan laki-laki yang soleha, gak mungkin bisa dapat kalau teteh tidak mensolehkan diri. Soleha. Tes konsentrasi. Teteh gak mungkin dapat laki-laki yang soleh kalau teteh tidak mensolehahkan diri teteh. Kumaha eta bahasana, brother? Ya, gak bisa teh. Sekarang kita lihat Qur'annya. Silakan dilihat dari Qur'an surat An-Nur. Kita buka ya. Kupas tuntas. Sorry. Yang pertama, silakan buka Quran surat Al-Baqarah ayat 221-nya dulu. Quran surat Al-Baqarah. Quran surat Al-Baqarah itu surat keberapa? Masya Allah, hatam ya berarti ya. Subhanallah. Ini nanti ada caranya di sini. Kalau An-Nur, Quran surat An-Nur 30 sampai 32-nya ini adalah ini kalau yang Al-Baqarah ini cara kita harus memilih yang beriman. Cara kita memilih. Karena Quran surat An-Nur cara untuk perintah untuk joms. Perintah untuk yang masih jomblo sejati. Joms, maka pakai S. Kalau dalam bahasa Inggris pakai S itu banyak, berarti jomblo yang banyak gitu. Joms. Jomblo yang bertebaran. Nih lihat yang di Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Ini jam sampai 20.25 saya closing, nanti sesi tanya jawab. Kemudian baru kita ngobrol. Lihat brother and sister fillah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Buat ikhwan. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Kenapa? Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Nih pertama, meskipun datang seorang wanita cantik tapi belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, brother. Meskipun begitu menarik hati kita, mending memilih seorang wanita yang rata-ratanya mungkin di bawah grade-nya. Biasa-biasa aja sebenarnya, tapi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mending kita milih yang itu, brother. Kalau seorang wanita, daripada berharap kepada seorang laki-laki yang cakepnya luar biasa, putih, bersih, komedonya nggak adaan, bahkan rambutnya digolep yang pakai pomade, sampai klimisnya luar biasa. Tampannya, atletis tubuhnya, six pack badannya, tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pilihlah mending juga laki-laki yang berkacamata meskipun kurus. Contoh, brother. Ya boleh, meskipun hidung hinyai, enggak apa-apa. Tapi dia senangnya ke masjid, pilih yang begini. Kenapa? Kata Allah, mereka mengajak kalian kepada neraka, sedangkan Allah mengantarkan kita untuk sampai kepada surga. Memang kriteria memilih pasangan itu ada 4 kriteria. Tankahul maratun bain, 4 kriterianya. 4. Yang pertama, walimaliha, hartanya. Walisabiha. Kemudian keturunannya. Ini tidak hanya berlaku bagi seorang laki-laki, tapi buat seorang wanita juga berlaku. Jamaliha. Bukan cantik ya, cantik atau cakep. Cantik itu relatif ya. Kalau jelek mutlak memang. Walidiniha.
agamanya. Agamanya. Yang keempat, agamanya. Kemudian dilanjutkan di hadis itu, seandainya engkau ingin selamat, maka pilihlah yang terbaik, agamanya. Hartanya yang dimaksudkan dengan hartanya yang senantiasa dia bawa, bukan kekayaan secara barangnya saja atau kendaraannya saja, tapi bisa dilihat juga dengan kaya akan ilmunya, misalkan kaya akan manfaatnya, kebermanfaatannya, kaya akan amal solehnya, kemudian yang disebut dengan keturunannya, kedudukannya, artinya punya roots yang baik gitu. Karena anak itu gimana? Biasanya ayahnya atau keluarganya kadang ya, kalau pohon itu menjatuhkan buah tidak pernah jatuh dari buahnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, error gitu tadi. Kalau pohon itu tidak pernah menjatuhkan buah jatuh dari Subhanallah. Ana tadi harusnya ke UPI nggak jadi, brother. Karena luar biasa, pingsan di jalan ya. Tapi alhamdulillah saya ke kantor dulu sore-sore. Ada di TSB, minimal dalam 1 hari ini harus ada agenda dakwah yang terjalankan. Jadi 1 dilaporkan UPI karena tidak kuat raga untuk sampai ke sana. Untuk ngegaspol rem saeutikna susah. Tambah hujan luar biasa. Tapi alhamdulillah maghrib pada asar jam 5-an sudah lumayan baik. Baru kemudian berangkat ke sini alhamdulillah dalam keadaan sehat. Tadi pagi memang siaran sudah lumayan ngedrop juga. Tapi alhamdulillah Allah jaga kesehatannya. Jadi untuk bisa masih hidup lah. Karena cita-cita kan meninggal di atas mimbar. Jadi pengen meninggal di atas mimbar. Keur kieu, keur disut, maut, viral tah pasti. Bukan ngejar viralnya sebenarnya, supaya jadi contoh gitu. Alhamdulillah kalau bisa begitu kan. Tapi ya begitulah. Yang namanya husnul khotimah itu memang dijemput dan disiapkan, diciptakan itu brother. Husnul khotimah itu direncanakan. Kalau antum pengen husnul khotimah tapi nggak pernah sholat kan bukan nggak dapat itu. Kalau husnul khotimah terus disiapkan. Wah mungkin saya mati nanti nih malam nih tahajud ayo. Oh mungkin duha nih saya mati nih duha ayo. Oh sigana mah pas zuhur sigana sholat. Kemarin tadi pagi itu Imam Masjid Agung Cibiru meninggal. Ujung Berung meninggal lagi sholat subuh, habis sholat subuh. Beres sholat subuh, sujud terakhir, meninggal, die. Alhamdulillah, itu syahid insya Allah. Kita mau diwafatkan dalam keadaan apa, brother? Kalau diwafatkan dalam keadaan sedang kajian, syahid insya Allah? Syahid. Antum menahan lapar dari tadi kan? Perut murilit, ya. Jantung deg-degan, napas sudah tapi masih semangat ikut kajian, itu insya Allah, brother. Insya Allah. Al-jaza ala qadril masaqah. Semakin besar rintangannya, semakin besar tantangannya, semakin besar pahalanya. Buah tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Tik naik seorang anak ya, ngambil pohon mangga tetangga, ketahuan sama tetangganya. Ngambil buah kami. Saya laporkan kepada ayah kamu ya. Si budakna ningali ka luhur. Beh kapanggih beh. Babena di luhur. Joinan, itulah artinya. Makanya tadi teh, sebenarnya kriteria ini, pernikahan itu nggak akan pernah jauh. Satu, dari keluarga kita, menjemput jodoh itu, nggak akan pernah jauh. Yang kedua, dari teman. Yang ketiga, dari guru. Yang dipastikan ini semua, tahu sama-sama untuk beribadah kepada Allah. Keluarga, teman, guru nggak akan jauh ini sebenarnya teh. Coba. Cuman masalahnya tinggal dengan siapa kita berteman itu akan menentukan jodoh kita. Makanya kalau setiap kajian kenalan sama yang di samping kiri dan kanannya. Coba kenalan sama samping kiri dan kanannya, depan sama belakangnya. Tanya, ngobrol. Antum dari mana? Oh, saya dari Buah Batu. Wah, Masya Allah. Saya dari ini water candle. Where is water candle? Cililin. Oh, kata yang di sebelahnya, saya dari water enough. Where is it? Cimahi. And where do you come from? Oh, I'm from Mountain Hello.
What is that? Apa itu Mountain Hello? Gunung Halu. Subhanallah. Macam-macam nih orang kan. Nah, gimana temannya? Kenalan sama teman kita, kiri, kanan, depan, belakang, kenalan. Assalamualaikum, brother. Siapa namanya? Rudi. Dari mana, Rud? Dari Kopo. Wow, Kopo. Kayaknya jauh banget kayaknya. Macet, tapi udah nggak macet lagi kan sekarang. Kopo is awesome. Korea, Kopo area. Kenalan sama temennya, udah kenalan, alhamdulillah. Antum belum nikah juga? Belum. Wah, masya Allah. Antum udah nikah? Alhamdulillah saya udah. Wah, alhamdulillah udah. Punya adik? Ya, saya punya adik. Udah nikah? Belum. Kira-kira gimana tuh? Kan bisa di lobby jadinya, brother. Teman kita, lihat gimana teman kita, jodohnya gimana teman kita. Kalau kita nyari sama teman yang nggak soleh, ya susah dapetnya yang soleh, brother, sister Villa. Kalau kita nyari jodoh yang soleha, nyarinya sama teman yang nggak soleha, susah dapetnya. Maka kemudian kita harus cari teman yang soleh dan soleha. Bersyukur punya teman di kiri kanan kita yang senantiasa mengingatkan di kajian, brother and sister Villa. Kalau kita kajian diingetin sama dia, sis, mau kajian nggak? Kamu mau kajian nggak? Aku mau. Kalau kamu mau, aku juga mau. Kalau kamu enggak, aku juga enggak. Oh gitu ya. Jadi kalau aku ke surga, kamu mau ke surga? Mau. Kalau kamu ke neraka, aku ikut ke neraka, berarti gitu. Nggak mau, brother. Punya komitmen dalam diri kita. Kita pilih teman berdasarkan yang cinta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Indikator 3 pilar ini bisa terhidupkan, brother. Teman-teman yang senantiasa cinta sama Allah, takutnya sama Allah, harapnya sama Allah, nongkrong sama teman-teman yang sering sholat, ketika azan, jangankan ketika azan, sebelum azan udah ngingetin kita, bro, bentar lagi mau azan, ayo ke masjid. Punya teman yang soleh, yang punya 3 pilar ubudiyah ini. Tapi kalau nggak punya teman yang soleh, coba azan, sholat engke, kalem lah, sabatang heula, tuh sabatang heula. Salat ini azan, brother. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah manggil kita 4 times, 4 kali dikatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetap kita nggak yakin Allah yang maha besar. Apa yang menjadikan kita menahan langkah kaki kita untuk tidak ke masjid, nggak mulai sholat? Maka setiap kajian, kalau nggak menambah semangat kita dalam beribadah, ada yang salah ini, brother. Ada yang salah. Bukan hanya salah dari penceramahnya, bukan hanya dari ustadznya kadangnya. Kitanya sudah memberitahu, kitanya udah saling ngingetin, tapi kitanya yang bener-bener nggak mau berubah. Jadi dipertanyakan, kita nih pengen menjadi orang-orang yang bener-bener nggak? Bener-bener. Pengen menjadi yang bener-bener baik gitulah. Baik menjadi benar gitu. Karena baik belum tentu benar. Benar sudah pasti baik. Brother and sister Villa, dalam proses hijrah kita, jangan pernah kita mencoba untuk menyerah. Dan jangan pernah menyerah untuk mencoba. Jangan pernah mencoba untuk menyerah. Dan jangan pernah menyerah untuk mencoba. Gagal, mulai lagi. Gagal, mulai lagi. Kalau kita benar-benar ingin menikah, pantaskan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanamkan 3 pilar ubudiyah dalam diri kita. Ayo mulai. Kerangka ibadah itu luas, ibadah itu. Ibadah itu ada 3. Ibadah hati, ada lisan, ada badan. Ini ibadah. Hati kita beribadah kepada Allah dengan zikir kita, tawakal kita, sabar kita, ikhlas kita. Hati. Lisan beribadah dengan senantiasa saling mengingatkan di jalan Allah. Zikir kita setiap selesai sholat, sayyidul istighfar setiap pagi dan petang. Badan kita senantiasa dipakai untuk sholat, zakat, datang ke majlis. Ketika badan kita dipakai untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti insya Allah dekatkan jodoh itu luar biasa. Sama kayak konsep rezeki, konsep Quran surat At-Talaq ayat 2-3. Allah datangkan rezeki itu dari arah yang tidak disangka-sangka, nggak diduga-duga. Bukankah jodoh itu kadang surprise, brother? Saya alhamdulillah menikah dengan seorang wanita yang ternyata teman SMP saya. Itu surprise. Kalau saya tahu dari SMP sudah saya nikahi dia. Cuman kan enggak, brother. Tapi nggak sengaja juga. Aku nggak sengaja. Masya Allah. Saya kan nggak sengaja juga Kang Boni kemudian ngambil album kenangan SMP, ditinggali. Wah iya nunggu nikah coret. Iya nunggu nikah coret. Enggak gitu juga.
Tetap aja, jalan aja biasa. Nanti Allah yang pertemukan. Dan cara Allah mempertemukan dengan jodoh kita, ciamik, cantik. Allah itu maha romantis, brother. Dia punya cara yang indah untuk mempertemukan kita dengan siapa yang kita cinta. Dengan cara yang terbaik. Ukhti. Maka kalau kita benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, pantaskan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sudah menikah, berharap suami kita menjadi suami yang baik dan benar menurut Allah Subhanahu wa taala, maka solehkan diri kita dulu. Dekati diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta sama Allah, ya Allah, saya sudah yakin ya Allah, saya ingin berubah menjadi lebih baik. Ada pertobatan seorang artis yang luar biasa, inisial KP. Dan beliau itu dulu idola kan. Aku juga idola lah ngelihatnya. Ya, lamanya laki-laki ngelihat yang cantik kan luar biasa, brother. Tapi lihat air matanya mengalir ketika dia katakan, saya takut ada dosa jariah. Bukan amal jariah, dosa jariah. Maka saya minta untuk semua menghapus foto-foto saya, video saya. Saya takut kepada Allah. Saya ingin menjadi muslimah yang istiqomah di jalan Allah. Subhanallah. Lihat, dunia akan menjauhinya. Dunia akan menjauhinya. Asli, brother. Nggak akan dipakai lagi nanti misalkan di beberapa film. Nggak akan dipakai lagi di beberapa iklan atau di beberapa program televisi. Mungkin dia tidak akan dipakai lagi. Dia tidak mulia di Indonesia mungkin. Di mata penghibur penonton di Indonesia. Tapi pastikan dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan taubatnya. Maka saya sampai nangis sama istri saya bilang, ya Allah, apa ini tandanya? Artis-artis sudah banyak yang berhijrah dari yang tadinya pupu lucunan. Apa pupu lucunan bahasa Indonesianya apa teh? Seksi, ya maaf. Seksi. Tapi sekarang semua sudah berhijab. Satu persatu. Istri dari artis inisial AU sudah hijrah, berhijab dengan dakwah yang saya tahu bertahun-tahun mendakwahi. Kemudian tadi ya KP, walaupun ada yang lepas hijab juga, nggak usah mikir yang begitu. Tapi yang saya pikirkan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak mereka untuk membenci hijab kita, hak mereka. Hak mereka untuk membenci hijrah kita. Hak mereka untuk benci sama kita ketika kita sholat. Ketika kita tidak mau berpacaran, hak mereka. Tapi kewajiban kita adalah tetap bersikap baik kepada mereka. Hak mereka membenci Islam. Kewajiban kita tetap memberikan nilai-nilai Islam yang terbaik kepada mereka. Hak mereka mau berpacaran. Hak mereka nggak mau ke masjid. Hak mereka nggak mau sholat. Tapi kewajiban kita terus mengingatkan untuk mereka bisa putus. Sob, ngumpul sama teman-teman yang masih pacaran. Riungku barudak, sing putus. Insyaallah. Bajak handphonenya, lakukan berbagai cara, brother. Subhanallah ya, jahat banget. Enggak ya, enggak sampai segitunya. Al-Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Allah datangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga. Dan menariknya Allah selalu punya cara untuk membuat kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memaksa kita untuk sakit hati. Allah putuskan kita dengan seseorang yang kita pandang dia yang terbaik. Meskipun dia rajin ngaji, meskipun hafalan Qur'annya baik, tapi ternyata misalkan tidak bisa memuliakan seorang wanita, Masya Allah, menetes air mata luka dari seorang wanita. Seandainya wanita kemudian terluka, melakukan kesalahan dalam hubungan rumah tangga, tolong jangan salahkan wanitanya. Salahkan diri kita. Kenapa kita tidak mengajarkan kepada istri kita? Jangan kemudian kita salahkan, kamu dasar wanita gak solehah banget, gak ngerti banget gimana muliakan suami. Jangan salahkan wanitanya. Salahkan diri kita. Apa yang sudah kita ajarkan kepada wanita kita. Tolong jangan hinakan wanita ini. Brother and sister fillah. Maka selama kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tolong tanamkan 3 pilar ini dalam kehidupan kita. Cinta, takut, dan harap kita hanya kepada Allah. Ketika mau bermaksiat, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha menyaksikan. Ketika ada yang seseorang wanita kemudian mendekati kita, mengatakan cintanya untuk kemudian berpacaran, mantan yang lama tak jumpa, kemudian ketika bertemu dia semakin cantik ternyata. Seksinya luar biasa. Yang jalannya juga udah gini tuh.
ininya Masya Allah udah tenggeng-tenggeng. Nauzubillah. Jangan kemudian tertarik untuk bermaksiat kembali. Jangan tarik aku kembali kepada kemaksiatan. Katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab." Ya muqallibal qulub, wahai Rabb yang Maha membulak-balik hati manusia, jangan kembalikan aku kepada kemaksiatan ya Allah. Sakit hati ini ketika ditinggalkan ya Allah. Tapi ya Allah, ini musibah yang luar biasa untuk diriku. Berikan aku ganti yang terbaik ya Allah. Yang menurutmu terbaik ya Allah. Kalau seandainya kita memiliki pilihan, silakan sampaikan kepada Allah. Ya Allah, si fulan, dan si fulan. Ada lagi yang lain yang terbaik ya Allah, silakan kau hadirkan. Siapa yang terbaik di antara mereka? Pilihkan yang terbaik menurutmu ya Allah. Jangan memaksakan satu nama kepada Allah. Tapi berikan pilihan yang terbaik menurut Allah. Brother, jangan paksakan satu nama. Jangan paksakan satu nama. Berikan pilihan kepada Allah. Ya Allah, yang terbaik menurutmu ya Allah. Jangan diambil satu nama, dititipkan dalam sepertiga doa. Lebih enak, random namanya, yang banyak. Minta yang banyak sama Allah. Ya Allah, berikan wanita yang terbaik. Yang mampu membahagiakanku dunia dan akhirat. Yang mampu menjaga anak-anakku. Untuk mendidik anak-anakku menjadi anak yang soleh dan soleha. Ya Allah, pilihkan seorang wanita yang menenangkan hatiku. Yang ketika berjumpa, tenang rasanya. Rasulullah Muhammad SAW beres dari Gua Hira, berjalan menemui Khadijah di rumah. Ketika bertemu dengan Khadijah, ketika menatap Khadijah, hilang setengah masalahnya. Kebayang gak? Padahal Zainab dengan Khadijah itu cantikan Zainab. Kalau berbicara fisik. Tapi justru wanita yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Yang begitu dicintai adalah Khadijah. Maka ketika Khadijah bertemu dengan Rasulullah, menatap, baru ditatap. Baru melihat. Baru melihat wajah Khadijah, sudah hilang setengah masalah dari Rasulullah. Baru melihat, brother. Apa yang terjadi seandainya laki-laki pulang ke rumah, menatap istri. Bukan menghilang masalah setengah. Bertambah masalah serumah. Subhanallah. Nggak jadi penyejuk hati. Maka istri pun harus menjadi istri yang terbaik menurut Allah. Gimana cara menjadi istri yang terbaik? Sabar, teteh menahan lisan. Sabar menahan lisan. Sabar menahan perasaan. Sabar dengan badannya. Ingat, suami yang datang terbaik ketika datang. Sok siapkan dengan cara yang terbaik. Kalau pacar mah, usah diharap lah. Putusin aja. Nggak bener-bener sayang juga sama kita teh. Tapi Kang, dia romantis Kang. Dia sudah melakukan yang sama mantan-mantannya. Kayak gitu juga, copy, paste. Semua metodenya dia pakai juga, sama juga. Subhanallah. Maka yang kita pilihkan, jalan yang hari ini kita pilih adalah untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan cari kriterianya. Allah sudah memilih kriterianya. Orang yang beriman mendapatkan seseorang yang beriman lagi. Seorang wanita yang solehah mendapatkan pria yang tidak soleh. Jangan. Lihat deh. Seorang laki-laki yang ada di sini. Dia sudah siap menikah dengan segala kekurangan yang dia miliki dan siap menerima segala kekurangan apa adanya. Mungkin pas-pasan secara wajah ataupun secara penghasilan. Tapi dia yang akan menenangkan hatimu, yang tidak akan pernah buat masalah. Cuma teh, kita punya cowok tampan berwajah artis Korea, tapi bikin deg-degan sok, nggak tenang. Si AA kemananya, update statusnya lagi di kafe, disukain sama pegawai kafe, coba. Setiap jalan diminta foto, stres itu punya suami kayak gitu teh. Entah lihat punya suaminya mending yang begini mah nggak apa-apa. Yang kadang era mau ke undangan, si kadangnya. Tapi subhanallah. Kita pilihkan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Silakan lihat, ini terakhir dulu ya. Silakan Quran surat An-Nur. Ini nanti ngurut nih kalau Quran surat An-Nur 30, 31, 32. Insyaallah. Mudah-mudahan yang jauh rumahnya ya diberikan kesehatan oleh Allah. Lihat dari 30 lah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Mohon maaf, menjaga kemaluan mereka. Untuk menahan nafsunya berarti ya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Laki-laki jaga pandangan dan jaga kemaluannya. Suka deg-degan memang. Mohon maaf ya, bagi laki-laki kan kadang kita suka meledak-ledak ya. Apa ini? Hawa nafsu kita. Hot pants bertebaran di mana-mana. Apalagi kalau antum ke daerah Setiabudi kan itu ngetes iman banget itu. Masuk ke daerah yang namanya mau saya sebutkan inisial saja ya, PVJ. Itu inisial kan? Inisial. Lihat ketika antum masuk itu, itu ngetes iman banget itu. Kalau nggak sama istri susah. Karena saya kalau beres dari PVJ langsung pulang ke rumah. Ingat sama istri, mamam sayang, kangen sama mamam. Nah masalahnya kalau jomblo pulang ke rumah rek naon. Aduh, nyokot guling, sing loba guling we di imah berarti. Nah lihat, satu, jaga pandangan. Yang kedua, tahan kemaluan. Susah menahan gejolak yang ada dalam jiwa, jangan cari-cari masalah. Untuk membangkitkan hawa nafsu kita. Ingat, laki-laki itu hawa nafsunya kebangkitannya luar biasa, agresif. Mohon maaf, sorry pisan, sorry. Laki-laki memiliki kemaluan memang membuatnya menonjol. Maka menandakan dia memang lebih agresif dalam urusan seksual. Dia punya nafsu yang meledak-ledak gitu. Maka ketika ini jangan cari-cari masalah Joms. Jangan cari-cari masalah dengan kita follow akun-akun wanita yang seksi. Atau uhti-uhti cantik juga jangan di follow brother. Ucan, jangan di follow. Itu nyiksa sama kita brother. Kita setiap dia posting kita iya sih gana pipanjikan teh. Pas di scroll deh, yang ini kayaknya. Di scroll lagi, iya lah. Tapi iya alus hiji 2 3 mah iyalah. Biarkan jomblo berimajinasi lah. Susah jadinya. Unfollow semua brother. Unfollow, hindari kita. Jangan cari-cari masalah buat ngelihat wanita itu. Kalau wanita ngelihat wanita yang cantik, tundukkan pandangan kita. Stop. Itu aja. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim. Bismillah ya Allah, mudah-mudahan ya Allah jodoh. Kumaha sih gitu. Istighfar. Jaga kemaluannya. Sungguh Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Allah tahu kita lagi sendiri brother. Kita lagi kebingungan sendiri di kosan, di rumah, di kamar, sinyal wifi tinggi, laptop dibuka. Mau buka situs apa antum? Ngelihat ada iklan, kan suka ada yang pop ads gitu. Ding, pop ads. Menambah 15-30 cm. Silakan klik. Wah, deg-degan ngeliat. Ini ada belum yang ads membesarkan payudara. Wah, itu coba lihat. Sekarang iklan tuh jahat sekarang. Kita dipaksa untuk maksiat ketika buka internet itu, brother. Maka jangan cari-cari masalah lah. Jangan cari masalah. Kalau sekiranya penting antum melihat YouTube, lihat yang bener-bener pentingnya aja. Kadang kita ngelihat di Instagram itu kita lihat di kolom search-nya tuh. Di search-nya kita lihat, iya awe kunaon nih ngali halus ya terus nambah itu nantinya kelipatannya. Dan seorang laki-laki ketika sudah kecanduan masalah pornografi, dia akan menciut otak depannya. Secara ilmu neuroscience, front cortex-nya mengecil, maka sulit membedakan mana yang baik, mana yang salah, buruk, mana yang benar, mana yang salah. Menciut ini brother. Jadi akhirnya pikirannya mohon maaf negatif terus. Otaknya jadi kayak pikiran kotor. Ingatnya kayak ke seks gitulah. Dia jadi ya gitu. Banyak sekarang kasusnya soalnya. Anak SD sudah dipaksa untuk melakukan hubungan seksual. Nauzubillah, brother. Nah, lihat sekarang yang wanitanya. Ada yang wanita di kelanjutannya. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman. Kalau untuk perempuan lebih panjang teh, maka hati-hati. Kalau laki-laki, jaga pandangan, jaga kemaluan. Nih lihat laki-laki. Ikhwan, akhwat sekarang. Buat akhwat fillah, yang pertama, dan katakanlah kepada perempuan yang beriman. Agar mereka menjaga pandangannya. Satu, menjaga pandangannya. Yang kedua, dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya
auratnya kecuali yang biasa terlihat. Telapak tangan dan muka. Dan hendaklah mereka menutupkan kain hijabnya ke dadanya. Jadi hijabnya menutupi dadanya. Panjang hijabnya. Meskipun kadang diteriaki seperti kelelawar ya. Nggak apa-apa. Kadang make bungker ya. Cek aing jerona lalaki dah eta. Nggak apa-apa. Selama itu di jalan Allah, lakukanlah. Jangan pernah sakit hati ketika kita berada di jalan Allah. Jangan pernah sakit hati. Terus saja kita lempeng. Meskipun ada yang menghina. Kerudung ke dadanya, jadi lebar ke dadanya. Dan itu tidak ngepas gitu ya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada, nah ini baru turunannya. Siapa saja yang tidak boleh melihat aurat kita. Dan janganlah mereka mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Kebiasaan wanita Yahudi itu mengenakan perhiasan di kakinya. Jadi ngagencring gitu. Kecing. Itu siga ucing orang makin nang gitu tah. Mun lompat kecing. Kan namanya semong. Kecing. Nah, si meng berarti. Nah, kalau wanita kadang suka ada yang pakai perhiasan di kakinya. Janganlah menghentakkan kakinya untuk kemudian diketahui perhiasannya yang mereka sembunyikan. Subhanallah. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Dan bertobatlah kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala agar termasuk orang-orang yang beruntung. Bagaimana cara bertobat yang terbaik? Mensyukuri nikmat Allah yang datang kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kita tahu betapa besarnya nikmat Allah kepada kita, maka Allah katakan, engkau tidak akan pernah sanggup menghitungnya. Kau tidak akan pernah sanggup menghitungnya. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup dan memperbaiki taubat dan amal-amal pahala kita. Ayo, mulai dari sekarang yuk kita perbaiki nilai ibadah kita. Lihat ayat 32-nya, brother and sister fillah. Wa ankihul ayat. Dan nikahkanlah. Maka ada perantara di sini. Bagusnya ada perantara yang menghantarkan seorang wanita kepada laki-laki dan dari laki-laki kepada seorang wanita. Ada perantara yang mendampinginya. Dan nikahkanlah. Ingat, kekecewaan seseorang yang melalui proses ta'aruf sampai menikah banyak. Yang bahkan menjadi kecewa terhadap pernikahannya karena lewat proses ta'aruf. Dia kemudian tidak percaya lagi dengan ta'aruf. Nggak usah ta'aruf lah. Teman saya yang ta'aruf ternyata nikahnya cuma bentar. Salah proses ta'arufnya, brother. Di sini lihat dulu Quran 32. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Pasangkan, dipertemukan, ditemani, kemudian dipertemukan, dipasangkan. Ketika ditemukan ini didampingi. Dicek seberapa serius dia mau nikah. Kalau antum sering datang ke kajian Kang Boni, minta ke Kang Boni nikah, Kang Boni tahu seberapa besar kekuatan teman-teman ingin menikah, dan teman-teman akan dibuatkan form ubudiyah untuk kemudian dikerjakan. Kalau benar-benar biasanya, teman-teman saya yang di Kopo itu kalau mau menikah, itu saya buatkan form ubudiyahnya. Ngecek 1, 5 waktu sholatnya. 5 waktu sholat, duha, bacaan Quran dan hafalannya, dan tahajud, sholu bilaili wan nasu niyam, juga saumnya. Itu dibikinin form, brother. Nah, doakan, saya lagi cari kalau ketemu sama teman yang ahli bikin program di handphone, kalau bisa dimasukkan jadi program handphone, alhamdulillah bisa dibuat di program handphone. Nah, itu ubudiyah ini untuk meningkatkan kita, ibadah kita kepada Allah, seberapa serius kita ingin menikah. Maka nanti dicek sholat kita. Coba ngisi waktu, brother. Sholat subuh jam berapa? Lihat, cek waktunya. Tadi sholat subuh jam 8, diisi jam 8. Malu nggak itu nulis? Nulisnya aja malu, apalagi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hisablah dirimu sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih memujang di antara kamu. Nah, Kang Boni tahu tadi jamaah Kang Boni karena sering pengen ketemu dan pengen benar serius menikah, maka kemudian diturunkan, ayo kalau pengen serius lakukan riadohnya ini.
Amalan-amalannya begini. Oke, ketika melakukan, istri Kang Boni juga begitu kepada jamaahnya. Maka ketika yang ini sudah siap menikah, ketika dipertemukan, saya sudah tahu seberapa kuat keimanannya gitu. Setidaknya saya sudah tahu apa kebiasaannya. Maka ketika dipertemukan bisa dijamin nih, insya Allah begini karakternya, begini karakternya, begini karakternya. Karena Kang Boni bakal diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika menikahkan seseorang. Menikahkan seseorang mendapatkan pahala, tapi yang paling terbaik adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah terhadap saya kenapa berani mempromosikan. Nah, ketika ada seseorang di Instagram Kang Boni, kenal enggak, ketemu enggak pernah, kekajian enggak pernah, tiba-tiba nge-DM Kang, pengen jodoh Kang, emangnya orang dagang? Enggak, brother. Harus melalui prosesnya supaya kita kenal. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahimu yang laki-laki dan perempuan. Nih lihat notesnya. Dan jika mereka miskin atau kekurangan, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Brother and sister fillah. Itu yang bisa saya sampaikan notesnya. Bagaimana kita untuk sampai kepada jenjang pernikahan sebelumnya. Dari ikhwan akhwat, kalau ada yang mempertanyakan silakan, kalau ada yang ditulis juga persilakan. Tapi sebelumnya ada yang ingin disampaikan, yaitu yang pertama kita ingin mengumumkan program sosial dari Anissa Community, yaitu santunan kepada keluarga tak mampu, pengobatan gratis insya Allah yang akan diadakan pada tanggal 31 Maret. Mudah-mudahan kita akan berusaha untuk menyisihkan harta kita. Nah, brother, salah satu ibadah itu adalah bersedekah ya. Bersedekah itu akan menghilangkan bencana dalam diri kita dan juga akan mendatangkan kebaikan demi kebaikan ke dalam diri kita. Silakan kalau ada yang mau menginfakkan hartanya. Sedekah ya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada yang mau bertanya, pakai kertas atau ini silakan. Oh, ada kertas, silakan. Insyaallah. Saya satu pertanyaan dari ikhwan dan satu pertanyaan dari akhwat mungkin ya. Kalau ada pertanyaan dari akhwat yang masih belum terjawab mungkin bisa. Oh iya teh, boleh dituliskan? Subhanallah, ini antum. Oke, maaf jika pertanyaannya keluar materi. Saya memiliki kebingungan, saya sudah lama tidak berpacaran. Bagus. Singkat cerita, saya berhijrah, alhamdulillah. Lalu saya tertarik dengan wanita. Astagfirullah. Yang kebetulan teman sahabat saya. Lalu saya dikenalkan karena saya sudah berhijrah. Saya langsung meminta akan meminang wanita tersebut sesuai syariat Islam. Wes. Dan dalam proses hijrah itu mantan saya mulai mendekat lagi. Iya. Ya, melak jagong bakal muncul rumput, Mang. Melak rumput mah mual datang jagong. Tahu nggak? Menanam jagung tidak akan pernah tumbuh. Oh, kalau menanam jagung akan tumbuh rumput. Tapi kalau menanam rumput tidak akan pernah tumbuh jagung. Barang siapa yang menanamkan kebaikan, pasti akan muncul nilai kejahatan dalam diri kita. Keburukan itu bakal muncul. Kiri kanan kita itu. Yang gak suka itu bakal muncul. Tapi barang siapa yang menanam keburukan, kebaikan tidak akan pernah ikut muncul. Mantan mendekat lagi seperti kagum. Mantan saya pun mengajak langsung menikah sesuai syariat. Payu sih. Kadi hayang, kadi itu hayang. Mantan ini lebih berat. Tetapi saya sudah terlanjur meminang teman sahabat saya itu, Kang. Dan jawabannya dari orang tuanya akan dijawab ketika di bulan Ramadan. Sambil ortunya istikharah. Pertanyaannya, mana yang harus saya pilih? Insyaallah. Lanjutkan menunggu atau memilih jawaban yang sudah pasti. Kalau disarankan memilih yang sudah pasti, bagaimana cara berbicara pada ortu teman sahabat saya tersebut? Terima kasih. Selama masa ta'aruf masih bisa melakukan ta'aruf dengan yang lain. Tapi kalau sudah masuk masa khitbah, tidak diperkenankan untuk mendatangi wanita atau menerima pinangan wanita lain. Kalau belum datang khitbahnya, maka masih bisa memutuskan kita dengan siapa yang terbaik. Istikharah. Nah, brother, subhanallah. Doa kita itu bisa melesat ke langit, tembus ke langit ketika kita baik ibadahnya. Ibadah kita terbaik, maka minta kepada Allah di waktu-waktu yang terbaik. Ketika kajian sekarang nih, perjalanan jauh, antum dari motor, doa aja, ya Allah,
saya nih ada mantan saya, ada si ini, ya Allah tolong yang terbaik ya Allah. Menurutmu yang mana ya Allah? Kalau ada seseorang yang memang sudah serius dijalani, ya silakan serius sama yang itu. Tapi kalau ngelihat kasus ini tadi, yang kita sama mantan kita, balik lagi dia menyatakan kagum sama kita, bahkan pengen balikan lagi sama kita, tapi belum ngobrol sama orang tuanya, minta dulu yang pasti yang tadi, yang sudah datang sama ke orang tuanya kita baik-baik. Silakan minta kepada orang tua itu jawaban yang terbaik. Mereka istikharah, kita juga istikharah gitu. Minta sama Allah, ya Allah, di antara dua pilihan ini ya Allah, silakan yang terbaik menurutmu. Bisa jadi nggak dua-duanya masalahnya. Bisa jadi nggak dua-duanya. Bahkan bisa jadi kita meninggal sebelum itu. Nggak ada yang tahu. Maka minta yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, silakan hadirkan. Kita tapi terus progres yang pertama tadi. Jalani dulu yang pertama aja. Jalani dulu yang pertama sampai selesai, tapi kita minta terus istiqoroh sama Allah, ya Allah, karena ini jawabannya Ramadan kan. Ini berapa bulan lagi kan Ramadan? 80 hari lagi. Bentar lagi Ramadan. Alhamdulillah tuh waktu-waktu diijabah tuh makin muncul deket tuh. Maka kalau begitu, yaudah. Yang Ramadan kita minta kepada Allah, ya Allah, segerakan ya Allah. Kalau bisa jawabannya sekarang, alhamdulillah ya Allah. Kalaupun tidak, siapa yang terbaik menurutmu, ya Allah, silakan dihadirkan. Jadi jalani dulu aja yang itu yang pertama. Ini ahwat. Ahwat tadi. Oh, yang ahwat yang mana? Oh, yang itu sini boleh teh. Saya yang ahwat dulu ya, sesuai perjanjian tadi, mohon maaf. Ya? Kenapa? Oh, ahwat jadi ada dua. Wow, tulisannya pakai pensil. Tapi kalau nulisnya pakai pensil, ahwat masih bagus ya. Kalau laki-laki kan. Bagaimana menasehati saudara teman yang tidak ingin menikah karena trauma dulu keluarga dan ayahnya tidak bertanggung jawab bahkan bercerai. Masya Allah, trauma. Kalau sudah trauma, healing terapinya salah satunya adalah dengan terus ditemani dan diceritakan bagaimana hubungan yang tidak seperti yang dia khawatirkan. Gitu ya. Terus diajak untuk berpikir realistis bahwa tidak semua di dunia ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada kenyataan yang pahit yang harus kita terima. Kalaupun orang tua kita dulu pernah begitu, ya sudah. Kita berharap yang terbaik dari hubungan kita ke depannya boleh, tapi jangan sampai kemudian kita tidak menikah gara-gara kita trauma. Ada yang banyak yang trauma itu sampai akhirnya dia malah jadi justru jadi lesbi, brother. Ngeri itu. Laki-laki trauma jadi homo, coba. Yeay, jijik. Ngapain coba? Mau bijil budak oge? Geuleuh, nauzubillah. Jadi temani dulu teh, karena yang trauma itu gejala psikis kan ya, salah satunya. Maka temani dengan cara yang terbaik, salah satunya dengan memberikan kelemah lembutan ketika datang, kemudian bercerita dengan yang baik. Ceritakan success story pernikahan juga yang lain. Bahkan kalau bisa ajak ke kajian-kajian yang menceritakan tentang success story pernikahannya ya. Kayak misalkan kalau di Indonesia ada Abang Natareza dan Wardah ya. Wardah Maulina itu ya. Ada juga Saiful Jamil, Muzamil dan Teteh Sonianya ya, sok ceritakan betapa romantisnya mereka berdua menjalin ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian disupport, nyonya lalakimu, kita jangan gitulah. Ya, nasihatinya dengan cara yang terbaik. Karena dia ada trauma dengan seorang ayah. Emang ini luar biasa bagi para ayah. Di Indonesia ini kekurangan vitamin ayah. Betapa sayangnya ayah kepada anak kadang kurang mampu diperlihatkan kepada anak. Sehingga nanti anak hilang kasih sayang ayah. Padahal ayah itu harus menjauhkan dirinya dari gadget ketika bersama dengan anak gitu ya. Kalau mau berbagi momen bersama di gadgetnya nggak masalah. Tapi jangan sampai kita memberikan gadget kepada anak gitu. Bahkan usia-usia dini, jangan. Bagaimana caranya agar tidak salah dalam mencintai seorang laki-laki? Dan agar ketika mencintai, cinta itu benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung dari niatnya. Maka niatkan kita ingin menikah karena berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, mencintai Allah. Yang kedua, cinta untuk dan karena Allah. Yang ketiga, meninggalkan sesuatu pun kita hanya karena mengharapkan kecintaan dari
Allah Subhanahu wa taala, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sis, kalau ingin mencintai seorang laki-laki yang tidak salah, pelajari bagaimana kita mendekati laki-laki tersebut. Tadi lihat konsepnya ya, ada dari keluarga, ada dari teman, ada dari guru kita. Maka ketika mencari seorang laki-laki, lihat latar belakangnya, backgroundnya, pelajari backgroundnya. Dari mana dia, jangan asal memilih, oh dia jamaah masjid Trans misalkan, udahlah pasti soleh, enggak, cari dulu, eksplorasi dulu ya. Dia seperti apa latar belakangnya, apakah pernah mengalami kegagalan pernikahan sebelumnya, kalaupun dia pernah mengalami kegagalan pernikahan sebelumnya, kemudian bagaimana, nggak apa-apa. Antum misalkan perjaka, jomblo belum menikah misalkan ya, ketika minta sama Allah, kemudian ada yang mendekat seorang janda, antum nerima nggak kira-kira? Ada yang perawan, ada yang janda, mau yang mana? Mau yang masih muda maksudnya, bukan masih muda, astagfirullahaladzim. Yang belum menikah sama janda, milih yang mana? Yang janda, lebih pengalaman, masya Allah, luar biasa antum. Jadi brother, ketika Allah hadirkan, ketika kita siap menerima bagaimanapun keadaannya, ya Allah, minta yang terbaik sama Allah, didatangkan nanti sama Allah yang terbaik, siapapun itu, siapapun, mau yang janda, mau yang belum menikah sekalipun, untuk kemudian menikah, terimain aja. Itu yang terbaik yang didatangkan oleh Allah kepada kita. Bukan berarti, mohon maaf, kalau ada seorang wanita yang di sini yang janda, bukan berarti sudah tidak ada lagi kemudian jodohnya, kemudian kita putus asa, nggak akan dapat ini mah aku lah, apalah, aku mah udah pernah nikah sekali, 2 kali, wah udah kayaknya nggak akan dapat laki-laki yang terbaik. Enggak, justru taubat kita justru akan menghantarkan laki-laki yang terbaik kepada kita. Itu teh. Jangan mengulang kesalahan yang sama. Begitu juga seorang laki-laki. Ketika laki-laki menjadi duda cinta, dia misalkan udah menikah, kemudian bercerai, pengen nikah lagi. Kalau laki-laki kan cenderung lebih mudah ya, gitu ya, untuk menikah lagi. Tapi memang ada beban moral biasanya. Sahabat saya juga ada yang sudah menikah, kemudian cerai, maka jadi duda. Kemudian ketika ingin menikah, dia tanya, mungkin gak saya mendapatkan wanita yang terbaik? Saya bilang mungkin, sangat mungkin. Ketika seseorang bertobat kepada Allah, justru Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Nih pembuktian tobat kita di tadi. Di nilai-nilai ibadah yang bertambah berkualitas. Kajian kita makin berkualitas. Kajian kita makin naik pembahasannya. Gitu. Ya. Ada lagi terakhir ya. Oh ini yang tadi. Mana tadi? Oh Pap mau minta abad. Oh ini yang tadi udah. Jika seorang ikhwan pernah menjanjikan sebuah pernikahan mengatasnamakan Allah kepada 2 akhwat, tara kagok sih ya, Jika seorang ikhwan pernah menjanjikan sebuah pernikahan mengatasnamakan Allah kepada 2 orang akhwat, tetapi beliau menarik janjinya, membayar kafarat, apakah itu dapat dilakukan dengan sah? Padahal di Quran surat An-Nahl ya, ayat 91, jika sudah berjanji atas nama Allah, usahakan ditepati. Jika beliau ingin menepati janjinya, kepada siapa beliau harus menunaikan janji itu? Cerita dan nyata dari teman ana. Terus kalau ditepati dari 2 wanita itu, dua-duanya gitu, yang dihajarnya. Enggak, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kalau ada yang bisa dinikahi, nikahi. Kalau sudah berjanji bahkan berbicara, demi Allah aku akan menikahimu. Ngeri itu. Ada 3 perkara yang bercandanya disebut serius itu. 1, menikah. 2, cerai. 3, rujuk. Bercandanya dibikin serius. Jadi mohon maaf, misal. Aduh kalau misal anak bercanda juga ya jadinya ya. Misalkan gitu, ada seorang wanita misalkan ngasih minum ke Kang Boni. Terus Kang Boni bilang, alhamdulillah makasih. Mau gak jadi istri aku? Misalkan gitu ya. Terus kata bilang, mau dong gitu ya. Terus aku bilang, haha, lain hahaha. Eta teh serius, eta kudu jadi eta. Karena bercandanya disebut serius itu. Hati-hati. Bercanda yang disebut serius ada 3 hal. Nikah, rujuk, cerai. Hati-hati kalau bercanda kita sama teman kita. Kan kadang ada akhwat yang posting ya. Ukhti, Masya Allah hijabnya ukhti. Cocok nih jadi pendamping aneh gitu ya. Terus dibales sama ukhtinya teh. Heu. Maksudnya mah ya. Aku bang bacanya heu gitu. Heu. Jadi itu brother and sister fillah.
Insya Allah udah ya, cuman segitu. Waktu sudah menunjukkan jam 9, Masya Allah. Saya mohonkan maaf kepada akhwat yang kemalaman. Saya mintakan kepada akhwat yang kesulitan untuk pulang menggunakan angkot. Kalau ada yang berombongan, 3 atau 4 orang, silakan hubungi panitia. Kita akan pasankan Grab car atau Go car. Ya, gitu. Kalau akhwat ada yang naik motor, hubungi panitia siapa yang jauh. Kalau wilayahnya baliknya ke daerah Soekarno-Hatta bareng sama Kang Boni. Cileunyi juga ada yang dari teman-teman dari Cileunyi di sini. Yang Cimahi ada nggak ke sini? Laki-laki ada Cimahi. Tolong ya, akhwat yang di Cimahi ini ada ikhwan-ikhwan juga yang dari Cimahi. Silakan janjian di depan. Lihat ikuti ya. Pokoknya ikhwan tolong ikuti wanita-wanita yang pulang dari Masjid TSB gitu ya. Dampingi mereka supaya aman sampai belokan ke rumah misalkan. Ke komplek lah gitu ya. Dijaga. Siap penjaga akhwat? Yang ikhwan yang pulangnya jauh, yang dari Garut, dari Tasikmalaya, silakan ketemu dengan Kang Boni atau panitia. Insya Allah kalau ada pembalas ganti transportasi akan saya siapkan. Dan buat ikhwan juga yang rumahnya jauh, yang belum sempat makan, akhwat, silakan kontak juga panitia. Insya Allah kita akan berikan untuk makan, ya, Insya Allah. Supaya terjamin kita. Emang enak gitu, kajian tuh harus dibuat enak. Makanya Kang Boni bikin komunitas Share It supaya berbagi makanan. Kalau di sini kajian supaya enak, makannya perutnya terjamin, sehatnya terjamin, ya enak kan gitu ya, kajian gitu. Ya, subhanallah. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya tadinya ingin berdoa bersama, tapi sudah larut malam. Jadi insya Allah silakan antum berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sepulang dari sini. Pada Allah Subhanahu Wa Taala kita minta untuk diistiqomahkan dan minta untuk kemudian diberikan kesehatan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah ada part ketiga untuk membahas step-stepan sampai antum menikah pokoknya. Saya akan menemani antum. Aku mau kamu part 3 yang akan dilaksanakan insya Allah bulan depan, bulan April. Kita akan bahas step berikutnya. Setelah ini kita akan bahas tentang bagaimana cara ta'aruf yang terbaik untuk sampai ke tahap ta'aruf ya. Aku mau kamunya ketika sudah ditunjuk ataupun belum ditunjuknya, maka kita akan temukan bersama. Insya Allah, karena jodoh itu rahasia Allah, maka banyak-banyaklah berhubungan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sekali lagi mohonkan maaf atas kekurangannya, atas kehilafan saya, mohon maaf atas lisan saya yang ada yang menyakiti, ataupun ada yang kurang dimengerti, ataupun ada lisan yang senantiasa dianggap kurang baik. Saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya, semoga teman-teman maafkan saya, dan mudah-mudahan teman-teman semua sampai dengan rumah dengan selamat ya, insya Allah. Kabarin ya kalau udah sampai rumah ya. DM di Instagram, bikin Instastory, aku udah di rumah nih pap gitu ya. Ya geluh juga sih. Ya, ngabarin aja, terutama akhwat ya, tolong berkabar ke papap ya kalau sudah sampai rumah dengan selamat. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min galabatid daini wa qahri rijal. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, assalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat fisabil haq, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Fastabsiru bil jannah. Berbahagialah dengan surga yang sudah Allah janjikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.